bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya bareng Teteh di sini tentunya. Kali ini sore hari ini tidak ada keranjang kuningnya ya. Kali ini kita sambil ngabuburit ya, menunggu ke maghrib. Mudah-mudahan ada sedikit kajian-kajian apa ya. Waalaikumsalam Kaneng Anom. Ada sedikit kajian-kajian ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, meskipun waktunya hanya sedikit. Waalaikumsalam kakak, sore teh. Selamat sore juga kakak Ai. Selamat sore kakak. Ya baik, jadi kali ini tidak ada keranjang kuning ya, kita ngobrol santai aja. Dan ya mudah-mudahan di dalam obrolan ini selalu mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Oke, sudah ada langsung nih yang bertanya ya. Teh, katanya apa nih hukumnya? Hukumnya memperbesar Mr. P dengan minyak lintah, kan itu najis dari bangkai. Oh najis ya. Oh gitu. Teteh baru tahu. Teteh baru tahu kalau misalkan ada bisa yang memperbesar Mr. P-nya itu dengan minyak lintah. Teteh baru tahu. Dan itu ternyata dari bahan yang najis ya. Katanya dari bangkai. Oh gitu ya. Oke. Kita satukan aja ya hukumnya ya. Sebetulnya ini bukan hanya untuk memperbesar Mr. P aja ya, sama juga ini dengan hukum fikih yang lainnya. Itu sebetulnya hukumnya diperbolehkan kakak. Diperbolehkan, tetapi itu hukumnya makruh kakak ya. Itunya hukumnya diperbolehkan, tetapi tetap itu hukumnya ada kemakruhan. Tapi tidak kok kalau misalkan sampai haram, itu tidak sampai haram. Tapi itu pun kalau misalkan tujuannya sahih ya. Itu pun kalau sekali lagi, itu pun kalau tujuannya sahih. Ya, misalkan contohnya maksudnya gimana nih teh tujuannya sahih? Misalkan bertujuannya untuk ya dikarenakan ingin menyenangkan istrinya mungkin misalkan, atau misalkan ada sesuatu kemaslahatan ya, karena misal ya. Misalkan istri kakak itu protes misalkan ya, protes dikarenakan milik yang dimiliki oleh kakak sehingga mengurangi akan keharmonisan rumah tangga. Berarti kan itu di sana kita membutuhkan akan suatu kemaslahatan seperti itu. Nah, jika hal itu adalah bertujuannya untuk suatu kemaslahatan, bertujuannya adalah suatu kebaikan di dalam rumah tangganya, maka itu hukumnya diperbolehkan. Meskipun menggunakan lintah yang mana itu katanya najis. Kalau teteh sendiri itu nggak tahu ya. Karena belum pernah coba ya. Andaikan itulah dari najis, itu tidak apa-apa seperti itu kakak ya. Tetapi tetap itu memang sih hukumnya dimakruhkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak dimakruhkan, misalkan tidak dengan yang najis ya, kenapa tidak menggunakan dengan yang suci saja seperti itu. Jadi boleh. Jadi kalau misalkan itu ada sih di dalam kitab Hasyatani ya. Itu ada keterangannya di dalam kitab Hasyatani. Jadi kalau misalkan kita boleh melumuri badan kita dengan sesuatu hal yang najis, tetapi ada tujuannya yang jelas gitu, seperti itu ya. Seperti kayak membuat adonan pupuk begitu kan ya, itu kan banyak kan dari pupuk itu kan dari kotoran hewan kan. Juga seperti untuk berobat dengan najis dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Itu ada keterangannya di dalam kitab Hasyatani ya, kalau kakak pengen tahu referensinya. Mana keranjang kuningnya dek? Kakak, kalau keranjang kuningnya insya Allah nanti malam ya kak ya. Kalau kakak tuh pengen kopi dari Alasran, Lanang Jagat Lanang Godek, insya Allah kakak ya. Nanti insya Allah sekitar jam 9 teteh biasanya ada keranjang kuningnya. Sekarang kita ngobrol santai aja kakak 117, tetapi mudahan obrolan ini ada sesuatu hal yang mendatangkan kemanfaatan kakak ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih, teh bagaimana hukumnya berbuka puasa dengan berhubungan badan? Ini sepertinya yang bertanya pengantin baru ya. Ini sepertinya yang bertanya nih pengantin baru, udah gak kuat banget ini sepertinya ya. Jadi yang pertama dilakukan itu bukan minum air putih, kemudian lantas bertakjil makan buah kurma.
Ini sepertinya pengantin baru nih. Gimana kalau misalkan kita berbuka puasa? Tapi ini bagus ini pertanyaan. Tapi ini bagus ya. Itulah begitulah itu apa hebatnya fikih ya. Selalu berkembang kan kalau fikih. Nah, gimana nih hukumnya kalau misalkan kita berbuka puasa tetapi tidak dengan minum misalkan ya, berbukanya dengan kita melakukan berjima, tentunya pasangan suami istri. Boleh, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, yang penting melakukan hal itunya kepada istri kita, artinya ya sesuatu yang halal ya kan, itu diperbolehkan. Bahkan itu bisa gak dinilai ibadah? Bisa. Itu bisa dinilai ibadah, bisa ya, jika kalau kita meniatinya ibadah ya tentu itu bisa jadi ibadah. Bahkan ini ada loh ini tuh diriwayatkan oleh siapa? Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dahabi ya. Ini tuh diriwayatkan oleh Imam Ad-Dahabi bahwa konon diceritakan pada saat itu Ibnu Umar pernah, yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah mengawali berbuka puasanya itu dengan melakukan berjima seperti itu. Jadi ya kalau misalkan suami istri pada saat itu libidonya masih lagi tinggi-tingginya, mungkin lagi pengantin baru ya, mau persiapan kebuka itu lagi ngobrol-ngobrol udah santai asik, udah gak kuat nih misalkan, maka membatalkannya dengan melakukan berhubungan intim itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Wong kepada istrinya ya gitu. Jadi gak apa-apa kakak ya, yang bertanya hukumnya diperbolehkan aja. Kakak Munying, katanya. Teteh bisa dirasakan perubahannya setelah minum kopi Lanang Jagat, berapa kali minum? Kakak Semut ya, itu tergantung. Kakak Semut itu tergantung ya. Tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Kakak Semut itu tidak sama. Orang kapan bisa dapat merasakan khasiatnya ini kopi itu tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Karena setiap orang itu kan kesehatannya berbeda-beda kakak ya. Setiap orang itu kesehatannya berbeda-beda ya. Jadi pengobatannya pun berbeda-beda. Jadi nikmati saja kakak Semut prosesnya ya kakak ya. Ini kalau dari testimoni aja ya kakak Semut. Dari testimoni dari kebanyakan orang yang sudah merasakan manfaat pengobatan ini kopi. Yang paling cepat ini, yang paling cepat itu sekitar 2 minggu. Pernah ada seseorang itu yang Edi, dia itu 2 minggu udah bisa sampai 45 menit. Dia itu menghabiskan 2 toples 2 minggu. Kalau dari apa itu testimoni orang-orang yang udah pada masuk datanya ke teteh itu yang paling cepat. Tapi kebanyakan itu seperti yang Edi itu biasanya sekitar 1 bulan, ada yang sampai 1 bulan setengah, ada yang bisa sampai 2 bulan. Dia itu bisa ibadah optimal sekitar 30-45 menit. Itu sekitar 2 bulan kebanyakan gitu. Tapi untuk kakak Semut Ireng, teteh tidak tahu membutuhkan waktu berapa lama dan permasalahannya itu seperti apa gitu. Karena permasalahan di dalam ibadah pun itu beda-beda kakak Semut Ireng ya. Jadi nikmati aja kakak prosesnya ya. Oke, kakak Warawiri alisnya tebel banget. Iya, ketemu sama calon mertua lagi nih. Iya nih, tapi anak teteh masih ngaji kakak Forget Me. Sepertinya belum mau nikah nih kalau anak teteh sekarang. Masih fokus ngaji sekarang ya. Teh kan merokok tuh batal puasa. Iya, lalu menghirup aroma masakan batal juga. Oke. Ya, gitu ya. Kalau kita merokok batal, itu kan ada asap ya, ada asap kan yang masuk gitu kan, ada asap itu yang masuk ke hidung. Lalu kalau misalkan kita masak kan gitu sama juga ada asap ya, yang kita tercium nih oleh oleh aroma hidung kita. Nah, lalu itu sama nggak seperti merokok, membatalkan puasa nggak? Beda kakak ya, kakak dia itu beda hukumnya. Kalau merokok itu jelas membatalkan puasa. Sementara kalau aroma atau misalkan ada uap sekaligus, misalkan ada uapnya gitu ya, terlihat ada uapnya, kita tuh dari uap masakan itu misalkan masuk ke dalam hidung kita. Nah gitu ya. Nah, kalau itu membatalkan gak puasanya? Tidak. Kalau itu tuh tidak membatalkan puasa ya. Kalau itu tidak membatalkan puasa. Itu ada ya keterangannya di dalam kitab Hasyiyah. Di dalam kitab Hasyiatul Jamal, kalau kita pengen tahu penjelasannya itu ada di dalam kitab Hasyiatul Jamal. Jadi di dalam kitab itu dikatakan kalau yang termasuk dari ain itu adalah dari hal yang membatalkan kepada puasa itu adalah asap. Di dalam kitab itu dikatakan seperti itu. Yang membatalkan kepada puasa itu diantaranya adalah asap. Tetapi itu asapnya itu mesti dipilah gitu, mesti dipilih. Nah, jika asap atau uap itu adalah yang terkenal diisap, sekarang ini maksudnya seperti tembakau gitu ya, maka itu puasanya batal. Tapi kalau jika dari uap lain itu tidak membatalkan. Ya seperti itu, seperti uap masakan. Itu kaulnya mu'tamad. Bahkan itu kaulnya mu'tamad. Jadi gitu kakak ya, gak perlu khawatir. Itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa.
Teh bertanya, gimana kalau hubungan di malam hari tapi mandi junubnya di siang hari karena alasan dingin? Oke. Ini kakak Mukidi, apakah ketika berpuasa atau ketika tidak berpuasa? Tapi hukumnya hampir sama loh kakak Mukidi. Hukumnya hampir sama meskipun kakak pada saat ini pada bulan Ramadan. Oke, jadi kakak Mukidi begini. Misalkan nih kakak Mukidi itu ketika malam harinya melakukan ibadah ya dengan istri kita. Nah, tapi itu bagusnya apakah mandi besarnya harus pada saat itu? Tidak kok kak. Tidak diwajibkan, misalkan kita beribadah dengan istri kita tuh jam 12 malam. Apakah harus mewajibkan kita melakukan mandi besarnya jam 12 malam juga? Tidak gitu. Kapan kita boleh melakukan mandi besarnya? Nanti aja kalau ketika kewajiban itu sudah datang kepada kita kakak Mukidi. Dan kewajiban itu datang kepada kita kapan kakak Mukidi? Ya nanti subuh kan, ketika kita hendak mau melakukan sholat subuh itu sifatnya fardu. Dan itu wajib kita melakukan sholat. Nah maka nanti kakak Mukidi sebelum melaksanakan sholat fardu subuh, maka kakak Mukidi itu harus mandi besar. Atau misalkan kakak Mukidi itu mau melaksanakan ibadah salat sunnah, maka berarti kakak Mukidi wajib melakukan mandi besar. Ya kalau hanya dengan alasan dingin, kakak Mukidi boleh gak mandi besarnya siang? Ya kalau alasannya dingin, karena alasannya dingin berarti nanti kakak Mukidi tidak melakukan sholat subuh dong. Ayo gimana? Kan dosa kalau kita tidak melakukan sholat subuh ya kakak Mukidi. Jadi tidak ada alasan kakak. Dengan alasan dingin pun kalau subuh sudah mewajibkan kita melakukan sholat, ya kakak harus mandi besar dong. Jadi tidak bisa menjadikan alasan dikarenakan dingin. Kakak bisa menggunakan mandi besarnya dengan air hangat, boleh, tidak apa-apa. Hukumnya makruh? Tidak makruh kita melakukan mandi besar menggunakan air hangat sekalipun. Atau misalkan kakak Mukidi pada saat ini kakak itu sedang berpuasa. Ini nih, pada tahu belum? Kalau kita misalkan sedang berpuasa. Aku berpuasa nih kan, sekarang kan pada bulan Ramadan, malamnya aku melakukan ibadah. Tapi aku tuh mandi besarnya sesudah kita melakukan salat fardu subuh. Sudah ada tuh sekali lagi kita tuh malam itu melakukan ibadah nih dengan pasangan kita. Nah tapi aku itu mandi junubnya itu tidak ketika sahur, tetapi aku mandi junubnya misalkan karena kesiangan tahu-tahu aku bangun jam 5 subuh, sedangkan udah adzan subuh. Aduh gimana ini, aku jadi gak puasanya? Jadi, tapi kan aku belum mandi besar, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kita mandi besar aja di sana. Ketika kita sesudah jam 5 subuh dan misalkan jam 5 kurang 10 menit, nggak apa-apa, kita mandi besar aja di sana. Puasanya jadi puasanya ya. Oke, gitu kakak Mukidi ya. Kakak jadi tidak dengan alasan dingin pun ya tetap wajib mandi kakak. Usia 50, duh cantiknya, serasa punya istri 2. Saya lihat Ustazah sehat walafiat, amin. Kakak Irsyad, amin. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum Kak Eko. Waalaikumsalam. Mbak kok beda wajahnya, apa kembarannya? Karena biasanya kakak Faizal sebelumnya kalau teteh ini suka pakai bedak suka pakai alas bedak yang tebel gitu. Sekarang teteh nggak pakai bedak sama sekali, makanya jerawatnya kelihatan ya. Ini wajah asli tetehnya seperti ini kakak Faizal. Oke, aku pengantin baru. Mantep nih pengantin baru. Bagaimana Ramadan sekarang mencium istri? Batal enggak? Oke kakak. Iya ya, kebayang ya pengantin baru ya. Pengantin baru itu hormonalitasnya lagi tinggi banget, libidonya lagi tinggi banget. Nggak kuat nih, aku lagi puasa pengen mencium istri aku. Itu gimana kalau kita misalkan menciumi istri aku itu membatalkan puasa? Tidak ya, tidak kakak. Kalau kita menciumi istri kita, istri menciumi suami kita, itu hukumnya membatalkan puasa? Tidak membatalkan. Tapi tidak sih kak membatalkan puasa, tapi itu hukumnya makruh, dan itu makruhnya termasuk makruh tanzih apalagi kak. Ya, tahu gak kak apa itu artinya makruh tanzih? Makruh tanzih itu adalah makruh tetapi mendekati ke haram. Makruh tanzih itu makruh tetapi mendekati ke haram. Itu jadi tetapi itu makruh tanzih itu adalah jika kita menciumi istri kita atau menciumi suami kita, jika menciumnya itu ada keluar rasa rasa syahwat
Makruh tanzi itu jika keluarnya ada rasa syahwat. Jika hanya sebatas mencium tetapi tidak keluar rasa syahwat, itu tidak termasuk makruh tanzi. Ya misalkan dikarenakan sayang gitu ya. Misalkan suami mencium kening istrinya, itu tidak keluar rasa syahwat, tetapi menciumnya karena atas dasar sayang aja gitu. Karena misalkan istri menciumi tangan suaminya, tetapi menciuminya ya dikarenakan rasa sayang aja, rasa hormat aja pada sang suaminya. Itu tidak termasuk makruh tanzi. Tetapi yang dimaksud makruh tanzi di sini itu kakak jika mencium itu dengan rasa syahwat. Mungkin kakak juga udah paham ya. Ini pengantin baru ya. Gitu kakak ya. Jadi itu bisa kita dibayangkan apakah kakak menciumnya dengan rasa syahwat atau tidak. Kalau rasa syahwat tadi apa hukumnya? Makruh tanzi. Itu keterangannya ada di dalam kitab thank you Kak Jejen. Itu ada di dalam kitab Syarah Muhadzab ya. Itu ada keterangannya di dalam kitab Syarah Muhadzab. Jadi para ulama juga di sana menggolongkan di dalam kitab Syarah Muhadzab itu ciuman ke dalam perkara yang dimakruhkan, katanya di dalam itu kitab itu di dalam berpuasa. Nah, apabila itu menciumnya mengeluarkan syahwat, kalau tidak membagikan syahwat, maka itu tidak dipermasalahkan kalau tidak mengeluarkan syahwat. Begitu kakak ya, insya Allah paham ya. Kalau puasa nyusuin suami batal nggak? Aduh, ini lebih parah ini pertanyaannya. Oke, kakak Anot terpuji, jawabannya sama ya. Kakak Anot terpuji, jawabannya sama ya kak. Aduh, ini parah kalau udah nyusuin kak. Oke, kakak Huzani, waalaikumsalam. Udah berbuka belum kak? Di sini belum adzan maghrib. Ini kira-kira setengah jam lagi kak mau adzan ke maghrib. Jadi ini ngabuburit. Kalau makan sahur keadaan junub kakak nggak apa-apa. Kita makan sahur keadaan junub tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman disunnahkan kita berwudu, kakak Cakmat. Cuman kita disunnahkan berwudu. Misalkan begini, kakak Cakmat. Misalkan kita pasangan suami istri sudah melakukan ibadah ya, tetapi kita tidak sempat melakukan mandi besar pada saat ini, gitu ya, kakak Cakmat. Ya dengan alasan dingin lah, malas lah atau apapun itu. Maka gimana nih sesudah kita melakukan hubungan dengan pasangan kita itu pengen makan, boleh nggak? Boleh. Nah, tetapi agar hukumnya itu ketika kita makan tidak makruh, ketika kita minum tidak makruh, maka disunnahkan di dalam kitab Qurratul Uyun kita melakukan dulu berwudu agar hukumnya tidak makruh. Nah, kalau misalkan kakak Cakmat itu pengen tidak makruh ketika kita makan, ketika kita sahur dalam keadaan junub, berwudu lah. Kakak Cakmat berwudu, istrinya juga berwudu, ya. Ustazah, kalau istri datang, ini dari tadi pertanyaannya tentang bab rumah tangga terus ini. Ustazah, kalau istri datang bulan, kalau suami pengen, gimana caranya? Apakah pakai tangan istri boleh? Boleh. Boleh kakak Selamat Riyadi, boleh. Gunakanlah tangan istri kakak, boleh. Bahkan kalau istri menolak itu termasuk dosa, boleh kakak. Ya. Tes selain harta, biasanya yang diinginkan istri pada suami apa aja? Apa ya? Selain harta yang diinginkan istri, yang teteh rasa aja ya. Kemungkinan besar ini semua perempuannya juga sama deh kayaknya ya kak. Selain dari harta, apa yang diinginkan kita suami itu jelas adalah perhatian ya kak. Iya, karena yang membuat rumah tangga bahagia itu tidak cukup dengan harta aja, tetapi perhatian itu yang teteh rasakan, perhatian dari suami itu masya Allah luar biasa, itu mensupport dalam kehidupan kita. Jadi perhatian, kalau yang teteh rasa itu yang diinginkan oleh suami itu adalah perhatian, tapi perhatiannya itu pengen terlihat. Kalau yang teteh rasa itu perhatiannya pengen dilihat. Kemudian apa ya, kalau yang teteh rasa itu komunikasi. Dalam rumah tangga itu ada komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat, komunikasi yang menyenangkan, komunikasi yang tidak ego satu sama lain. Suaminya ego, komunikasinya nanti gak nyaman. Tapi kalau komunikasinya sehat, apalagi komunikasi dari hati ke hati, itu ya yang teteh rasakan. Itu semakin mendekatkan lagi teteh sama suami. Kemudian apalagi ya, selain dari harta yang diinginkan, kalau yang teteh rasakan itu dukungan dari suami. Dukungan yang paling besar sekali support itu adalah bukan dari dukungan orang lain. Yang pertama itu yang teteh rasakan itu adalah dari dukungan suami. Ya seperti ini teteh, contohnya teteh sekarang berjualan, teteh aktivitas di sosmed. Kalau bukan dari suami dukungan, mungkin teteh tidak akan sekuat ini. Ini semuanya dikarenakan ada dukungan dari suami.
Kemudian ada rasa kepercayaan yang diberikan oleh suami. Meskipun teteh ketika live berjualan atau ngaji suka banyak laki-laki yang iseng ngegembalin teteh, tetapi suami teteh udah percaya banget sama teteh dan teteh simpan rasa percaya itu dalam hati. Kemudian apalagi ya, dalam rumah tangga itu yang dibutuhkan itu adalah waktu yang berkualitas gitu. Jadi kalau yang teteh rasakan sekarang berumah tangga udah sekitar 20 tahun ya, alhamdulillah. Itu butuh loh waktu berkualitas. Kadang teteh sering gitu sama suami pergi keluar atau hanya sebatas makan bakso gitu ya. Ya pokoknya makan bareng di mana aja. Itu quality time-nya itu lebih terasa seperti itu. Kemudian apa banyak sih Kak kalau yang teteh rasa ya. Kalau yang teteh rasa itu kemudian ada rasa hormat. Itu yang paling penting. Yang paling penting ada rasa hormat dari seorang istri kepada suami, dan begitu juga suami. Itu tidak akan menurunkan harkat martabat, harkat derajatnya suami jika suami juga bisa menghormati istrinya. Itu sih kalau yang teteh rasa ya, selain dari harta. Kakak ya. Kalau makan sahur bayangin ustazah batal gak? Terima kasih. Assalamualaikum kakak, ngomong-ngomong kakak pernah belajar atau mondok di mana? Dulu teteh itu pernah pesantren, kakak Playboy itu dulu teteh orang Bandung. Kakak Playboy dulu teteh pernah pesantrennya di daerah Garut. Di daerah Garut itu masih di daerah Jawa Barat. Pesantren sekitar 3,5 tahun teteh. Nama pondok pesantrennya Al-Himmatul Aliyah. Jadi teteh dulu keluaran pondok pesantren Al-Himmatul Aliyah. Nah setelah teteh menikah, sebelum teteh pesantren yang mengajar teteh ngaji itu tentu kedua orang tua teteh dan juga nenek teteh. Kalau ketika pesantren yang mengajar ya guru teteh. Setelah menikah yang mengajari teteh siapa? Suami teteh. Jadi kalau suami teteh itu ya imam, ya juga termasuk guru. Sampai sekarang teteh masih tetap rutinitas ngaji kepada suami. Meskipun ngajinya santai. Ya kalau udah nikah kan ngajinya santai. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, tetapi ada banyak sesuatu ilmu yang didapatkan dari suami. Oke. Ini maaf ya jika tidak semua komen sama teteh baca ya. Ini maaf banget ya jika tidak semua komen ini teteh baca. Oke. Teh, penyakit hati yang paling merusak. Penyakit hati. Banyak penyakit hati kakak. Penyakit hati itu banyak sekali. Tapi di antara penyakit hati yang dapat merusak itu adalah apa? Hasud, ujub. Nah, itu di antara yang dapat merusak hati. Hasud, ujub. Ya kak ya. Apalagi? Banyak penyakit hati ya kak. Ini bagi kalian semua ya, kalau misalkan nanti yang pengen kopi. Kalian semua kalau yang pengen kopi nanti malam ya. Kalau yang pengen kopi nanti malam. Kalau kepengen kopi nanti kalian malam. Teteh biasanya kalau live kopi itu sekitar jam 9 malam ya. Jam 9 malam sama pagi-pagi. Ya sekitar jam 5:30. Biasanya teteh itu jam sekitar 5:30 sama jam 9 malam teteh itu live-nya. Assalamualaikum, boleh gak sikat gigi di pagi hari saat bulan puasa? Terima kasih Kakak Al-Fatih. Itu ada ikhtilafiyah. Ada sebagian ulama yang berpendapat itu hukumnya boleh ketika pagi hari. Itu ada sebagian ulama yang berpendapat itu hukumnya adalah makruh, tidak sampai membatalkan kepada puasa. Hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan kepada puasa. Tetapi kakak Al-Fatih, andai pun kita mau sunatnya menyusur atau niat nyusur, itu ingat kita harus meyakinkan sekali tidak ada sesuatu hal yang dapat masuk ke dalam tenggorokan kita. Kalau ketika kita sikat gigi ternyata ada sesuatu hal yang masuk ke dalam tenggorokan kita, ada rasa dingin, maka itu jelas batal puasanya. Tetapi kalau misalkan ketika kita menyusur atau ketika kita sikat gigi, tidak ada sesuatu hal yang masuk ke dalam tenggorokan kita, itu tidak kok sampai membatalkan kepada puasa. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat kalau itu hukumnya adalah dimakruhkan, jadi lebih baik tidak dilakukan. Tapi tidak kok sampai membatalkan kepada puasa. Aduh, ini gak kebaca komen semuanya nih. Gak kebaca komen nih semuanya. Oke. Siapa lagi tadi yang bertanya? Kalau orang keburu wafat sebelum hari Idul Fitri, apa wajib zakat fitrah? Kalau orang keburu meninggal ya, sebelum hari Idul Fitri. Oke. Jadi misalkan sebelum hari raya Idul Fitri orang tersebut itu meninggal, apakah itu wajib zakat fitrah? Oke, siap kakak paham.
Kakak, yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah adalah orang yang di sebagian bulan Ramadan juga itu sebagiannya hari raya. Maka kakak, kalau misalkan ada yang lahir, ini kak, ini langsung hukumnya kakak Neng ya. Jadi gini, kalau ada yang lahir setelah maghrib, ini kalau ada yang lahir. Kalau ada yang lahir setelah maghrib malam lebaran, atau ada orang yang meninggal sebelum maghrib malam lebaran. Oke kak, ini kalau misal meninggalnya. Kalau misalkan meninggalnya sebelum maghrib pada malam lebaran, maka itu tidak diwajibkan zakat fitrah. Tapi kalau misalkan meninggalnya itu misalkan ya sekitar hari ketiga Ramadan, 5 Ramadan, 10 Ramadan, itu wajib seperti itu. Ya kak, ini ada di dalam kitab Nihayatuz Zen. Kalau nggak salah ya, ini ada di dalam kitab Nihayatuz Zen. Ya, jadi gitu kakak. Jadi syarat kedua menemukan waktu wajibnya zakat fitrah sekali lagi, yakni akhir bagian dari Ramadan dan awal bagian dari Syawal. Maka wajib dikeluarkan zakat atas orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, kakak ya. Dan atas bayi yang lahir, dalam keterangan itu kitab seperti itu, dan atas bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari, meskipun dengan jarak yang sebentar misalkan. Jadi meskipun dengan jarak yang sebentar itu tidak dikeluarkan zakat bagi orang yang mati sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan kak. Dan bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari. Oke. Itu kakak ya. Jadi kita harus tahu dulu kapan nih meninggalnya kakak ya. Udah punya anak belum bu? Alhamdulillah kakak Abdul, itu barusan ada yang ini masuk ke WA teteh, itu anak teteh yang lagi di pondok. Alhamdulillah kakak Abdurrahman, anak teteh udah pada dewasa ya. Oke. Teteh di dalam surat Al-Ikhlas dibaca benar kul huwallahu ahad Allahus somad atau apa kakak ini tidak terlanjut ini atau atau diwasal semua. Oke ya paham kakak Susi ya ini coba nih, ini ada gak yang belum tahu gak kalau kita di dalam surat Al-Ikhlas kan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad gitu kan. Kalau misalkan kita bacanya diwaqafkan, qul huwallahu ahad. Lalu kita lanjut Allahus Samad. Nah, kalau kita wasolkan bacanya gimana? Jangan seperti ini kalau kita bacanya diwasolkan. Itu kadang kita suka denger ya kalau misalkan ketika ada di acara tahlilan atau ada di acara tahlilan atau acara syukuran apa gitu. Kita suka denger seperti ini baca surat Al-Ikhlasnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Itu salah. Jadi kalau mau diwasolkan bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah kalau wasol bacanya begitu kakak Susi, bukan seperti ini. Qul huwallahu ahad Allahus samad, salah. Tetapi Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Nah harusnya seperti itu kakak. Kalau kita membacanya diwasolkan, ya, itu. Kenapa kakak membacanya harus seperti itu? Karena kan di dalam lafad ahad kan itu ada tanwin. Kan itu di dalam ahad itu ada tanwin. Coba nanti kakak lihat, ada tanwin kan. Sedangkan tanwin itu secara hakikatnya kan itu nun sukun. Tanwin itu secara hakikatnya itu adalah nun sukun. Nah jadi kalau kita bacanya diwasolkan, bacanya diwasol itu diteruskan ya langsung gitu bertemu dengan lafaz Allah yang itu juga sama-sama sukun kan. Yang juga sama-sama sukun. Jadi nun sukunnya atau tanwinnya itu harus dikasih baris. Itu harus dikasih baris. Jadinya dibacanya ahadunillahus samad. Jadi si lam lafad Allahnya itu ya kayak lam lafad Allahnya itu harus dibaca tarkik.
Artinya tarkik itu harus dibaca tipis seperti itu kakak, karena kan harkat sebelumnya juga kan kasrah, maka dibacanya tarkik, dibacanya tipis. Jadi bacanya seperti itu kakak. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah ini yang banyak jarang tahu kadang, karena teteh habis suka sering denger sih di kampung sendiri juga seperti itu. Jadi kalau tapi kok bacanya diwasolkan, tapi bacanya seperti ini, qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu salah ya, itu hukum tajwid kakak ya. Tapi kalau puasa tidak diiringi dengan sholat, apakah puasanya sah? Masya Allah, kakak begitu ya beratnya. Begitulah beratnya sholat. Puasa dari subuh sampai maghrib itu kuat kita puasa. Dari subuh sampai maghrib kita kuat puasa. Tapi anehnya kita sholat hanya 5 waktu aja, nggak kuat kita sholat ya. Puasanya syah, iya puasanya syah, puasanya syah. Tapi kakak sayang dong puasanya. Kakak hanya sebatas dapat lapar aja, haus aja. Kakak gak dapat pahala, sayang kak. Suara teteh kayak suara Susana. Kalau begitu suara teteh menyeramkan dong kakak Riki. Kalau kata suara Susana, aduh. Habis kalau ngaji kakak Riki teteh nggak bisa santai karena ini otaknya berpikir. Makanya kayak suara Susana mungkin ya. Aduh. Teh kewajiban membayar zakat anak siapa ya? Kalau misalkan anaknya belum berpenghasilan, ya kewajiban orang tuanya. Kalau misalkan anaknya udah berpenghasilan, mau mengeluarkan dengan dirinya sendiri juga itu tidak apa-apa. Ya, kakak. Suara teteh mah bagus pisan. Enggak kakak Rudi. Barusan ada yang komen sama teteh, katanya suara teteh itu kayak suara Susana katanya. Mengerikan dong kalau begitu. Untung mukanya tidak seperti mengerikan ya. Oke, siapa lagi? Ada bertanya lagi enggak nih? Mbaknya manis katanya, gak bosan liatnya. Iya mungkin karena teteh udah biasa minum kopi lanang jagat, lanang godek sama plus gula arennya kali ya kakak ya. Makanya manis. Habis ada gulanya mungkin ya di muka tetehnya ya. Oke, apa tadi? Teh dalam surat Yusuf ada tulisan kecil di atas lafaz, artinya apa dan bacanya apa? Surat Yusuf itu apa? Katanya kakak, lafadznya apa? Kakak ingat gak lafadznya? Katanya surat Yusuf itu beribu-ribu kata kakak. Katanya apa? Surat Yusuf. Oh mungkin itu kali ya. La ta'manna mungkin ya kak. Kakak yang bertanya, apakah yang dimaksudkan di dalam surat Yusuf itu la ta'manna kah? Karena di dalam surat Yusuf itu ada lafaz la ta'manna. Nah, kalau yang dimaksudkan kakak itu di ayat itu memang benar, itu ada di dalam surat Yusuf. Iya teh, oke siap, betul. Iya, takutnya salah. Habis kan di dalam surat Yusuf itu banyak sekali, beribu-ribu kata. Kakak, la ta'manna itu di dalam riwayat Hafiz ya. Kalau pembacaan kita yang biasa kita baca riwayat Hafiz, itu namanya Ishmam. Itu namanya Ishmam kakak ya. Namanya Ishmam. Kakak tahu Ishmam? Ishmam itu apa coba? Kalau Ishmam itu dalam referensi tajwid itu huwa dhammus syafatain wa aidal iskan isyarata ila dhammin min ghairi sautin wa la tanafusin la tudriku illa bil absar. Itu namanya Ishmam. Jadi Ishmam itu adalah mengangkatkan ya. Huwa dhammus syafatain, mengangkatkan dua bibir lidah kita. Ya, jadi intinya gini lah secara pendeknya, takutnya gak paham. Mengangkatkan dua bibir lidah kita, tetapi itu tidak keluar suara, tidak keluar nafas, itu hanya bisa terlihat oleh kasat mata kita. Jadi ketika kita membacakannya itu harus agak sedikit dimonyongkan bibirnya, ya. Cara bacanya gimana? Teteh cara bacanya agak malu ini. Teteh menerangkannya agak malu. Habis ini banyak orang-orang yang melihat, teteh agak grogi, agak malu. Nah, ini teteh mau melihatkan pembacaan lafaz la ta'manna, tapi jangan pada ketawa ya. Ini memang hukumnya seperti ini. Ini ada di dalam ilmu tajwid, namanya ishmam. Kalau kita bacanya bukan seperti ini. La ta'manna. Coba diperlihatkan bibir teteh, Ini kalau baca seperti ini salah, ya. Kakak Susi kalau baca seperti ini salah. La ta'manna salah. Tetapi harus kita ishmamkan agak rapat.
bibirnya tetapi agak monyong sedikit. Nah, rapat bibirnya agak monyong sedikit. Jadi bacanya seperti ini. La ta. Jadi gitu dulu, agak monyong dulu sebentar. La ta manna. Enggak kelihat, enggak terdengar. Suara tidak terdengar, nafas, tetapi hanya terlihat oleh kasat kita kan. Kalau itu teteh bacanya sedang ismam. Ya gitu Kak. La sekali lagi. La tak mana begitu Kakak kurang lebih ya. Tapi ini teteh tidak terlalu benar sih. Abis teteh agak malu ini. Kalau di depan anak-anak kan cuma depan anak-anak teteh nggak malu. Kalau di depan kalian nanti, apalagi kalau dimasukkan ke konten YouTube itu yang lihatnya kan bisa beribu orang. Agak malu nih. Kurang lebih begitulah Kak ya. Namanya ismamnya Kak ya. Ya Kakak ya. Iya teh. Mau tanya, puasa tahun kemarin punya hutang puasa 7 hari dan hanya bisa diganti 6 hari. Yang 1 hari belum terganti. Kakak Linda Rita, kakak punya qadha itu 7, tetapi baru terbayar 6. Maka yang 1 hari masih menggantung ya. Maka 1 hari masih belum terbayar. Apakah itu wajib dibayar? Tetap Kakak Linda wajib dibayar. Dibayarnya kapan? Dibayarnya ya nanti Kakak Linda. Setelah kita sudah melaksanakan, sudah beres bulan Ramadan, maka dimulai Syawal, mau Hafid, mau Rayagung, mau Muharram, mau Safar, mau bulan apa aja, itu yang 1 hari itu masih tetap hutang. Maka nanti dibayar yang 1 hari itu. Kalau misalkan Kakak Linda pada bulan ini punya hutang lagi, misalkan 7 hari lagi, maka ditambah yang 1 menjadi 8. Cuman Kakak Linda yang 1 ini yang belum terbayar, Kakak Linda selain masih tetap hutang, Kakak Linda wajib membayar fidyah. Kakak Linda wajib membayar fidyah. Oke, 1 hari ini kakak Linda wajib membayar fidyah. Bayar fidyahnya kapan? Kali ini Kakak Linda membayar fidyah. Kakak membayar fidyah terhadap orang yang berhak menerima zakat dan hutang masih tetap. Meskipun nanti kakak membayar fidyah, tetap hutang tetap harus dibayar. Yang 1 ini, gitu Kakak Linda, ya. Teh kalau masuk masjid yang dipakai Jumat, yang enggak dipakai Jumatan dalam keadaan haid itu enggak apa-apa. Oke, begini Kakak. Kalau misalkan masjid jami yang suka dipakai Jumatan itu sangat sarankan banget tidak masuk kecuali dalam keadaan sangat madarat. Misalkan sedang terjadi bencana gitu ya, sehingga tidak ada tempat lagi yang aman kecuali itu. Tetapi kalau misalkan bukan statusnya masjid jami, tapi itu pun jika ada dalam keadaan alasan tertentu yang sangat itu juga memang benar dibutuhkan. Misalkan nih contoh dulu di tempat teteh ini masjidnya belum dipakai masjid jami dulu sebelum menggunakan masjid jami. Tidak punya tempat yang lain, tidak punya madrasah, tidak punya tempat yang lain, tempat untuk mengaji cuma di sana. Dengan alasan seperti itu. Tetapi dikarenakan sekarang sudah menjadi masjid jami, maka itu ya tidak diperbolehkan Kakak. Bayar fidyah cuma 1 kali Kakak. Yang mana? Yang tadi. Yang pertanyaan Kakak Linda. Iya. Bayar fidyahnya bulan Ramadan sekarang atau habis bulan ini? Bagusnya sekarang Kakak Linda. Bagusnya sekarang Kakak Linda, karena kita kan umur tidak tahu Kakak Linda. Itu kan udah jelas hutang. Itu juga jelas hutang. Kan kita umur tidak tahu. Kalau misalkan Kakak Linda punya rizkinya sekarang, Kakak bisa untuk membayarnya sekarang, lebih baik sekarang aja Kakak Linda bayar. Jangan sampai menunggu bulan Ramadan habis. Karena kan umur kita tidak tahu. Kalau untuk mengqadha kan jelas kita tidak bisa pada saat ini. Kan kita sedang pada bulan Ramadan Kakak Linda. Ya, jadi bayinya Kakak Linda bayar aja langsung sekarang ya, satu aja. Tapi nanti masih tetap hutang wajib dibayar Kakak Linda ya. Kakak download salfok sama mata and senyumnya, aduh hehehehe. Kok pakai hehehehe? Ini di kalian sudah pada buka adzan maghrib belum? Kalau di teteh ini mungkin sekitar 5 menit lagi nih mau adzan maghrib. Tapi nanti kalau udah terdengar adzan maghrib baru deh ini ya selesai ya, baru selesai. Kita menunggu 5 menit lagi. Barangkali ada lagi yang bertanya, monggo silahkan banget. Oke, teteh cuma ngingetin ya, bagi kalian nanti udah biasa kan, udah tahu ya jadwal rutinitas teteh live kalau ada keranjang kuning ya. Kalau ada keranjang kuning itu sekitar jam 9 malam sama sekitar oh di Papua udah mau tarawih Kak.
Kalau di Papua udah mau terawih. Kalau di Papua udah mau terawih. Kalau di sini belum ada maghrib. Kakak Teteh dari Bandung. Ustazah, bolehkah suami itu kakak walad pamanggi? Udah ada pertanyaannya tadi yang bertanya seperti itu. Sekarang kakak bertanya lagi pertanyaannya yang sama ya. Tadi ada juga yang bertanya seperti itu kakak. Oke, ini pendek aja ya. Kasihan, takutnya kakak walad pamanggi tidak tahu jawabannya. Suami menciumi istri pada bulan Ramadan, kakak walad pamanggi kalau menciumnya mengeluarkan hasrat. Kakak mungkin paham ya, hasrat di sini ada gelora, ada hasrat. Kalau menciumnya ada keluar hasrat, maka itu hukumnya makruh tanzih. Tidak membatalkan puasa, tetapi makruh tanzih. Artinya makruh tanzih itu adalah makruh yang mendekati ke haram. Tetapi kalau kakak menciumi istrinya tidak keluar ada nafsu, tidak keluar hasrat sama sekali, maka itu hukumnya biasa-biasa aja. Tidak sampai ke makruh tanzih. Ya, kakak walad pamangki. Iya, terima kasih Teteh, fidyahnya pakai makan jadi apa mentah. Gak apa-apa Kakak Linda, pakai mentah aja. Kakak pakai uang aja, bayar fidyahnya pakai uang aja. Kakak ya, bayar fidyahnya pakai uang aja Kakak Linda, pakai uang aja. Ya, cukup dengan harga beras 1 kilo aja. Cukup dengan harga beras 1 kilo aja. Harga beras 1 kilo di daerah Kakak Linda berapa? Ya, apakah berapa? Teteh nggak tahu nih harga beras 1 kilo berapa. Nanti kakak bayarkan aja harga beras 1 kilo aja. Kopinya bisa bikin tahan lama gak? Kakak Ano, bukan tahan lama lagi. Bukan tahan lama lagi. Nanti kalau pengen jelasnya Kakak Ano harus ikuti ya live Teteh jam 9 malam ya. Nanti ikuti live Teteh jam 9 malam. Oke? Buka Ibu. Ya, Kak Siapdana belum nih, 5 menit lagi. Kak Siapdana di sana udah adan. Kak Siapdana di sana udah adan, di sini belum adan nih. Kak Siapdana di Teteh belum adan. Salam buka puasa. Ah ya, di sini belum Kak Tardi, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tajam melihatnya. Mata Teteh. Teh, bagi perempuan kalau lagi haid kan gak puasa, wajib diqodho. Tapi hukum tidak sholatnya bagaimana Bun? Wajib? Enggak lah Kak Jenny. Kalau kita sedang haid, apakah nanti selama kita haid itu tidak sholat, apakah kita wajib mengkodok sholatnya? Tidak lah, tidak Kak, tidak diwajibkan mengkodok. Tidak Kak, tidak wajib membayar kodok. Tidak wajib membayar kodok. Tapi kalau puasa ya wajib membayar kodok. Ini Teteh 5 menit lagi nih udah mau berbuka nih. Obrolan santai ini Masya Allah Teteh niatkan untuk niat mengaji. Mudah-mudahan sedikit pun sedikit ada ilmu yang bisa disampaikan dan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan ini kajian dari Teteh ya. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah setiap sore sekitar jam 5 sore mau menunggu keadaan maghrib. Mudah-mudahan ada selalu ilmu yang bermanfaat yang bisa Teteh sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan besok kita bisa ngaji lagi ya. Kita sama Allah masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur oleh Allah, dan mudah-mudahan kita setiap harinya bisa tambah amal ibadahnya. Bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang sudah berumah tangga, Teteh selalu mendoakan mudah-mudahan keluarga kalian semakin harmonis dan semakin harmonis lagi ya. Dan nanti kita bersama keluarga yang kita cintai bisa menuju kepada surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat ya, nanti malam ikuti live Teteh jam 9. Oke, dah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.